Iya, Ya. Anda kembali Sudah menyaksikan ramai kita Morning di sini. Show. Udah Penuh ramai. sekarang. Sudah penuh, kita nggak bertiga lagi. Nah, kita seperti tadi bilang kan, kalau kita mau tahu peruntungan kita ini seperti bicara soal pengen tahu peruntungan tuh kan kita pasti apa ya, nggak ada habis-habisnya ya. Selalu rasanya pengen beruntung. Nanti kalau nggak beruntung kita nggak mau denger. Karena kan biasanya memang kalau Atau ganti Shio kalau nggak boleh. itu agak susah ya. Itu agak susah karena biasanya tahun baru itu identik dengan selain mencari tahu kadang harapan ya tahun baru kita di harapan atau keberuntungan kita di tahun baru seperti apa misalnya kayak gitu. Nah, di sini juga udah ada nih pakarnya. Samping saya pakarnya langsung ada Mbak Jenny dan juga di sebelah kita Ada Mbak Yai cantik. ada Mbak Sonia. Selamat tahun baru. Selamat tahun Mbak baru. Sonia, Gosip Pacar. Selamat datang di rumah Morning Show. Iya. Nah ini kan tadi kalau kita membahas nih dari awal udah ngebahas tentang Feng Shui nih Mbak Sonia dan Mbak Jenny. Tadi sebenarnya kalau kita bilang Feng Shui, kayak saya ke Mbak Sonia dulu deh, bener gak sih kalau tiap tahun baru tuh pingin tahu kira-kira di tahun baru ini saya beruntung nggak ya? Kayak apa? Percaya nggak sih dengan kayak gitu-gitu Mbak Sonia? Kalau aku tuh terus terang enggak ya, karena menurut saya tuh kita tuh yang menentukan nasib kita tuh adalah kita sendiri. Memang sih ada faktor hoki gitu ya, Elemen-elemen untung gitu itu ya. pasti ada ya. Cuman menurut saya tuh kita tuh harus bersama Tuhan. Waktu itu ya pernah ya ada saudara saya tuh dia percaya banget sama kayak Feng Shui atau bukan sih namanya apa ya, pokoknya peruntungan-peruntungan. Kemudian ramalan, iya. Kemudian dia datang kan ke orang pintar gitu ceritanya. Dia diramalin. Pas pertama seneng-seneng, bagus-bagus semua. Kan seneng ya. Udah gitu satu tahun dia diramalin jelek. Wah, dia langsung ketakutan. Udah gitu benar-benar kan ada kan biasanya kan ada bala-balanya ya Bu ya. Ini mesti dikasih bala apa untuk menentang itu ya, agar yang jelek jangan terjadi. Jadi pokoknya benar-benar fokus banget untuk menentang itu dan akhirnya memang kejadian jelek itu tidak terjadi. Tapi sejak itu dia nggak mau lagi ke orang pintar itu karena menurut dia itu stressful banget. Dia bisa sampai ketakutan setengah mati bahwa hal jelek itu akan terjadi dalam hidupnya. Dia sangat terpengaruh begitu ya. Iya, jadi makanya sih mendingan sih menurut saya percaya sama Tuhan aja karena Tuhan memang yang menentukan segalanya dan kita tentunya sebagai manusia berusaha yang sebaik mungkin untuk mencapai yang terbaik dalam hidup kita. Kan tentunya harus berdoa. Tapi kadang-kadang kan mungkin memang ada bantuan faktor-faktor hoki atau keberuntungan Nah itu dia. Jadi kan itu juga bisa menjadi kayak apa ya, warning ataupun juga bahwa kita agar tidak salah langkah sih sebenarnya. Mungkin juga bisa diartikan seperti itu. Iya, jadi sebenarnya sih tadi tergantung daripada si ahli Feng Shui. Jadi ahli Feng Shui itu perannya penting sekali. Jadi kalau orang zaman dulu, orang tua itu kebanyakan mereka kan pola pandangnya itu adalah pakai kacamata kuda gitu. Jadi katanya ada yang bilang orang tua semakin tua semakin nggak mau mendengar gitu. Bukan semakin nggak dengar sih, tapi jadi dia udah punya pikiran sendiri. Semakin nggak kedengeran tapi semakin nggak mendengar gitu lah. Nggak mau dengar. Iya, jadi ibaratnya kan zaman sekarang adalah zaman yang sangat update. Jadi ini kan dipakai zaman kita zaman dulu ya. Semestinya bahkan Feng Shui itu kalau zaman dulu tuh dipakai supaya generasi mereka sukses dan disimpan supaya orang lain nggak tahu kalau kita sukses, rahasia suksesnya apa gitu sebenarnya kan. Resep-resepnya apa gitu ya. Jadi kita sebenarnya kalau kita ada warning itu adalah kita berarti melakukan langkah-langkah hati-hati kan. Nah cuman karena ketemunya mungkin aja ahli Feng Shui-nya itu salah, jadi membuat dia sampai scaring gitu loh. Jadi kan dia main over matter-nya jadi kepengaruh. Harusnya kan bisa memang ada 3 keberuntungan dalam Feng Shui. Keberuntungan langit, keberuntungan manusia yang kita berusaha dan keberuntungan bumi. Kalau kita melihat keberuntungan yang tahun berjalan itu adalah manusia dan bumi, ada langit juga, tapi 3 faktor itu bekerja bersamaan. Jadi kita nggak bisa hanya langit saja kan, hanya berdoa aja kan, ya nggak mungkin rezeki kita turun langit ya, manusia masih berusaha. Mungkin kita kalau misalnya dikembalikan ke orangnya sendiri, misalnya saya datang ke Mbak Jenny. Mbak Jenny biasanya saranin apa ke saya supaya saya tidak terlalu terpengaruh, artinya saya tidak terlalu parno lah ibaratnya ya kayak tadi kayak Mbak Sonia. Kayak temannya Mbak Sonia ya. Iya. Jadi sebenarnya sih ada juga klien saya gitu dia. Jadi memang ada banyak cara bahwa kita kan kalau orang Chinese ada tradisinya. Mereka ada yang lepas burung, terus lepas misalnya lepas ikan hitam, lele gitu ya. Tapi itu kan sebenarnya simbol. Harus ditangkap, tapi saya akan bilang sebenarnya cure-nya adalah manusia juga. Jadi kita berhubungan dengan manusia yang bisa menyeimbangkan kita. Mungkin pasangan, mungkin anak, mungkin teman, bisa juga begitu kan ya. Atau melakukan aktivitas yang lebih sesuai. Nah tapi memang begini, kalau kita cenderung sakit kan minum obat. Jadi memang ada yang nggak seimbang sedikit-sedikit kan ya wajar gitu maksud saya. Jadi itu akan kita jelaskan bahwa ada hal yang pasti tidak seimbang sedikit, tapi tetap kita berusaha seimbangkan. Gitu. Oke, lebih ke warning Lebih ke sih warning ya, seperti itu. Nah, bicara soal warning, nah, ini kan kita tahu, kita kemarin tahun baru, terus sekarang itu tahunnya kambing kayu. Nah, kambing kayu ini secara umum itu kondisinya seperti apa sih? Kalau kambing kayu kan kita bisa tahu ya, kambing dan kuda itu kalau dalam sio zodiak Chinese itu masih satu kelanjutan. Si kuda itu sifat laki-lakinya, si kambing sifat perempuannya. Jadi apakah perempuan akan lebih berjaya tahun ini? Ya bisa juga. Atau yang Sekarang laki-laki punya kan jadi perempuan anaknya feminin. sendiri. Nggak, jadi
Intinya gini, kalau tahun kemarin itu semua emosi tuh hal dikit bisa timbulkan emosi. Itu sifatnya seperti laki-laki kan. Laki-laki kalau lagi jalan nyetir mobil, waktu emosi langsung sesatin gitu kan. Berarti sekarang lebih sabar kalau perempuan ya lebih kalem, tapi memendam dendam. Itu yang hati-hati. Karena perempuan kan biasanya suka ibu-ibu kita tahu kan menyimpan dendam, nanti di kemudian hari dia ungkit-ungkit. Nah itu harus kita hindari. Itu ada peluang seperti itu juga. Ditambah gerakannya jadi lebih lambat lah gitu. Kan ditemenin domba. Ternyata banyak ya hadiah untuk di tahun baru ini banyak. Tadi kayak emas, batu-batu itu juga banyak. Ini kayaknya Mbak Sonia juga dapat nggak nih tahun baru ini hadiah atau malah ngasih angpau biasanya? Hadiah ya? Enggak juga ya? sih ya. Sekarang saatnya untuk ngasih angpau. Ngasih angpau, ya udah kawin soalnya. Tapi kan kalau identik memang pada saat Imlek, belum lagi makanan-makanannya juga ada kue keranjang dan segala macamnya. Terus tadi kalau kita lihat juga sempat ada kayak batu-batu, jimat-jimat gitu. Ini kalau itu sebenarnya memang selalu ada nggak sih di perayaan atau seperti apa? Kalau di keluarga Mbak Kalau Sonia? makanan ya, kalau makanan sih memang selalu ada gitu. Cuman kalau saya sih ya sebagai seorang dokter, saya tuh lebih suka makanan yang sehat-sehat yaitu buah. Jadi kalau Imlek tuh kan buahnya banyak banget Jeruk. yang ngirim-ngirimin buah Kue gitu ya. naga, Wah, buah naga ya, buah naga, iya, jeruk, kemudian cherry, kemudian kalau Srikaya. kue iya srikaya, bener ya. Srikaya. Tapi memang kalau kita mau menghindari jadi gemuk sih jangan makan yang manis-manis itu tadi yang kue keranjang, kemudian kue yang manis-manis gitu karena kue itu sebenarnya dia karbohidrat sederhana. Jadi kalau kita makan tuh langsung menaikkan gula darah. Jadi cepet banget gemuknya walaupun cuma sedikit. Udah gitu kayaknya nggak kenyang tapi gemuknya langsung gitu langsung. Tapi kalau kita makan yang buah-buahan kayak jeruk, kayak kemudian srikaya, tapi kalau kayak cherry gitu kan mungkin terlalu manis ya, jadi bisa menggemukkan juga. Tapi kalau buah-buah lain yang tinggi serat itu bagus. Jadi untuk nutrisi juga, untuk kecantikan dan juga untuk kelangsingan itu bagus. Tadi kalau Mbak J ini kan ngelihatnya dari teropongan dari sudut pandang Feng Shui segala macam. Kalau untuk dari Mbak Sonia mungkin tahun 2015 ini dari sudut pandang kesehatan gimana nih harusnya nih? Mungkin Ada akan nggak sih tren penyakit? tren penyakit yang gitu ya. kira-kira Jadi memang sekarang ya kayaknya makanan kan banyak yang buruk. Tuh kemarin tuh banyak tuh di broadcast di BB mungkin ya atau di WhatsApp gitu ya bahwa makanan apalagi di Indonesia nih harus hati-hati, apalagi kaki lima karena banyak yang tidak mengerti bagaimana cara mengolah makanan. Jadi mereka banyak dicampur formalin, boraks, pengawet, pewarna. Jadi ada katanya yang kerupuk kulit itu pakai jok kulit, kemudian kikil makanya terus pakai apa gitu kan? iya, kemudian kan ada air mineral yang diisi juga kan diisi ulang sendiri gitu pakai minuman-minuman yang maksudnya air yang lain yang tidak bersih. Nah, makanya harus hati-hati untuk makan karena di Indonesia ini mungkin pedagang kaki limanya belum diedukasi yang baik gitu. Makanya perlu banget edukasi yang baik, sanitasi juga dan juga olahan makanannya, bahan-bahan makanannya itu nggak fresh. Kemudian mereka campur-campurin apa sehingga lebih murah dan lebih awet. Nah, itu harus hati-hati memilih makanan yang baik dan benar. Kemudian juga banyak virus-virus baru mungkin karena daya tahan tubuhnya manusia yang juga lebih kurang, kemudian polusi yang banyak, kemudian virus-virus yang bermutasi. Itu harus diwaspadai. Ini menarik nanti di tahun kambing kayu ini dari sudut pandang kesehatan mungkin dari seperti apa? penyakit apa? Tadi kan kalau dari sudut politik, lalu kemudian ekonomi, mungkin bisa dilihat kesehatannya. Tapi juga masih penasaran dengan peruntungan seperti apa. Ami masih ya, Ami masih. Di tahun Udah cari duit yang banyak, udah nih yang penting. Kita masih akan membahas ini lagi, tetap bersama kami di Morning Show.